Masih bersama kami dan kita juga masih akan membahas menagih janji insentif dokter walaupun janjinya sudah dipenuhi ya untuk Pak Sugih, untuk Dokter Sugih. Kita kembali ke Bang Abed. Bang Abed ini berbicara mengenai tadi dijelaskan mengenai prosedur. Pertama memang dari kepala Vaskes ini yang memberikan nama atau data begitu ya. Kemudian kemana lagi prosesnya? Berjenjang Kita pengen lihat apakah memang cukup panjang sebenarnya prosedur dari ACC insentif ini? Iya, memang kemarin itu sempat panjang ya, tapi sekarang udah dipendek. Artinya dari dinas provinsi itu udah langsung ke Kementerian Keuangan. Jadi ini memang di awal-awal selain proses pendataan dan kemudian juga prosedur, karena kan secara total itu lumayan besar ya, ada 1,9 triliun begitu ya untuk insentif tenaga kesehatan ini, sehingga kami melihatnya Kementerian Kesehatan harus memastikan proses itu bisa berjalan dengan secara akuntabel gitu. Jangan sampai nanti ada persoalan-persoalan di belakang hari yang menyulitkan berbagai pihak. Nah, memang di dalam situasi kita emergensi begini, antara ketepatan dan akuntabel itu sering sekali itu nggak mudah menggabungkannya. Tapi mudah-mudahan dengan perhatian dari Pak Presiden, dan kami juga sudah ditugaskan oleh Pak Kepala Staf untuk memantau lebih dekat dan kemudian ada gerak cepat juga di kementerian, serta kemudian juga suara-suara dari tenaga kesehatan juga bermunculan begitu ya, keluar itu mudah-mudahan proses selanjutnya bisa lebih cepat. Tapi memang nanti kami dari kantor staf Presiden memang salah satu aspek yang kami pantau itu ya terkait dengan bagaimana realisasi dari pelaksanaan untuk insentif tenaga kesehatan ini. Gitu. Oke, saya ke Dokter Sugih lagi, ke Makassar nih. Dokter Sugih, sebetulnya hanya selain diri Anda, berapa orang lagi lainnya yang mengalami kondisi yang bisa dikatakan hampir miris ya, gitu ya, menanti kepastian insentif ini beberapa hari lalu, gitu? Alhamdulillah untuk sampai saat ini kami semua yang tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan yang terjun langsung menangani COVID, alhamdulillah sudah terima semua, Mas. Jadi istilahnya alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang mengganjal di hati. Alhamdulillah, Bapak Bupati Maros, terima kasih banyak Pak telah menepati janjinya. Bu Kadis, Pak Sekda, makasih banyak telah menepati janjinya. Alhamdulillah. Karena memang kemarin itu sempat disampaikan kepada saya bahwa sabar sementara diproses seperti itu. Dokter Sugih, ya silakan ya, dok. Silakan dilanjutkan dok. Memang katanya prosesnya itu panjang, tidak langsung ada dana langsung dikasih keluar. Itu membutuhkan proses panjang, istilahnya didata dulu seperti Pak Tarigan menyampaikan bahwa didata dulu nama-nama siapa yang berhak untuk mendapatkan, siapa yang terjun langsung menangani COVID. Setelah itu didata dokter, perawat, bidan. Setelah didata dibikinkan regulasinya, Mbak. Cara penerimaannya bagaimana, karena jangan sampai di belakangnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, adanya temuan apa dan segala macamnya seperti itu, Mbak. Kalau Dokter Sugih berkenan, bisa nggak sih mungkin range-nya berapa sih kalau untuk dokter, untuk perawat, insentif yang diberikan oleh pemerintah begitu? Sesuai dengan keputusan Pak Presiden Jokowi, untuk dokter sendiri itu untuk dokter umum standarnya 10 juta, Mbak. Untuk dokter umum perawat sendiri 7.500.000, seperti itu, Mbak. Untuk dokter ahli 15 juta. Itu sesuai dengan Pak Jokowi, perintahnya Pak Jokowi, Pak Presiden. Oke, itu, Mbak. Dokter Sugih, tadi Anda menyebutkan diminta data dulu, ya kan? Nah, dari pendataan itu sampai ke cair sekarang, tadi malam begitu, berapa lama tuh waktunya? Saya kurang tahu, Mas, berapa lama. Agak nggak inget ya kayaknya ya? Nggak ingat saya. Intinya alhamdulillah sudah cair lah. Itu aja sih. Alhamdulillah. Oke. Itu aja sih. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Abed lagi nanti, Bang, mungkin bisa dijelaskan, Bang. Ini kan kalau kondisinya kan nasional kan seharusnya ya, Bang ya. Maros oke lah, melalui Dokter Sugih tadi juga sudah mendeklarkan, menginformasikan. Bagaimana dengan daerah-daerah lain nih? Ada nggak KSP mencatat juga bahwa ikut membantu gitu untuk mendorong agar pencairan ini bisa segera begitu, seperti layaknya Maros, Sulawesi Selatan gitu. Usai jeda pariwara berikut ya, Bang ya. Kita minta waktu Abang untuk menjelaskannya. Kami akan kembali.
langsung ke Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan Bang Abed Nego Tarigan. Bang, kalau saya baca-baca nih Bang di link media online begitu, ini ada di Sumatera Selatan 109 tenaga kesehatan RSUD Ogan Ilir Bang, lalu juga ada di Bogor juga kabarnya yang juga sedang terus menantikan insentif yang saya tidak tahu apakah pagi ini saya membacakan berita ini ternyata mereka juga sudah terima, atau Bang Abed Nego punya data yang lebih baru, atau justru Bang Abed Nego juga bisa mendorong daerah-daerah yang belum juga begitu. Silakan Bang Abed. Baik, terima kasih ya. Kami memang kemarin saya sudah bersurat ke Kementerian Keuangan untuk kami mendapatkan informasi perkembangan realisasi, dan saya juga secara paralel sudah mengirimkan surat ke Kementerian Kesehatan untuk mereka bisa menginformasikan ke kami tentang perkembangan pelaksanaan dari penanganan COVID, masuk juga insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan ini. Nah, terkait dengan hal ini kami memang monitor terus dari dekat. 2 hari yang lalu kami juga sudah rapat lintas kementerian begitu, terkhususnya dengan Kementerian Kesehatan, untuk bagaimana memastikan percepatan di dalam pelaksanaan ini. Karena secara prinsip dari pemerintah pusat itu begitu ya, duitnya itu sudah ada, uangnya sudah ada, sudah 1,9 triliun itu memang sudah standby ya. Jadi ini memang bagaimana benar-benar dituntut kecepatan dan ketepatan kita di dalam pelaksanaan ini. Nah, kerjasama mulai dari kepala fasilitas kesehatan dan dinas itu menjadi sangat penting. Tadi informasi yang ada tadi nanti kami bisa di catatan kami untuk lebih kami dalamin. Tapi prinsipnya lagi kita memang sangat ingin ini bisa segera terlaksana, karena kita tahu juga seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, kebutuhan ataupun sudah atas upaya-upaya yang dilakukan, dan kemudian pemerintah sudah menargetkan, memprogramkan gitu ya, tentu harus perlu dilaksanakan gitu. Ya, artinya himbauan Pak Presiden Joko Widodo kan juga harus menjadi prioritas juga ya, Bang Abed Nego ya, dalam artian kan kemarin kan yang di dalamnya sempat viral tuh di pidato 18 Juni ya, pidato itu ada juga Pak Presiden menyampaikan segera dong itu insentif baik itu buat tenaga medis maupun juga yang meninggal dunia kan begitu. Nah itu ada perhatian khusus dari Pak Presiden ya Bang Abed ya. Betul. Bang Abed, kalau kita boleh tahu sampai dengan saat ini, kalau saya membaca ya, ini kabarnya data dari Kementerian Keuangan sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 tercatat sebanyak 21.080 tenaga medis yang baru mendapatkan insentif. Kalau catatan dari Bang Abed sudah berapa banyak, Bang? Kalau saya ketepatan itu angka yang saya punya dari sisi keuangannya ya, per satu Juli itu sudah 331 miliar ya. Nah, jadi ini masih nanti akan kita minta. Saya sangat berharap ada informasi dari Kementerian Keuangan secara reguler, kalau mungkin weekly, paling lambat itu per 2 minggu. Itu jadi, 330 miliar itu dari total 5,6 triliun ya? Iya. Bukan, 1,9 kan. Oh, 1,9. Insentif ya. Jadi itu yang memang nanti kita berharap nanti bagaimana proses realisasi ini bisa berjalan. Karena dari pusat harusnya tidak ada halangan apapun kecuali kebutuhan tadi data dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, dan jelas penanggung jawabnya. Oke, saya ingin kembali ke Dokter Sugi, terakhir mungkin Dokter Sugi. Kalau misalnya nanti Anda di rolling nih, nggak rindu, nggak kangen melaksanakan panggilan mulia sebagaimana yang sudah Anda lakukan 6 bulan ini, Dokter Sugi? Kenapa Mas? Bisa diulangi Mas? Ya. Putus-putus tadi. Jika lo nanti kan akan ada rolling ya, diganti begitu ya, betul ya? Iya. Nah, Anda akan rindu, akan kangen nggak sih dengan apa yang sudah Anda lakukan, ibaratnya profesi mulia ini begitu? Oke, gini Mas ya. Memang saya dari awal begini prinsipnya Mas. Saya sudah sampaikan bahwa ada tidak adanya insentif, kami tetap bekerja. Kalau ada alhamdulillah, tidak ada pun alhamdulillah, kita akan tetap bekerja. Istilahnya begini, sampai kapanpun yang namanya tenaga kesehatan, yang nama dokter, kita sudah disumpah bahwa tenaga kita untuk kemanusiaan. Apapun yang terjadi di sana, kita tetap maju bekerja, Mas. Adapun nanti kalau sudah di rolling, kalau saya masih dibutuhkan tenaga saya di sini, saya siap untuk kembali. Baik. Terima kasih. Mas. Baik. Ada himbauan apa mungkin buat ke tenaga medis seluruh Indonesia mungkin?
Untuk tenaga medis seluruh Indonesia, tetaplah semangat saudaraku semua, teman-teman sejawatku. Tetaplah semangat. Kalau insentif dari pemerintah tidak seberapa nilainya, ada insentif lebih besar dari Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Dan contohnya saya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan yang luar biasa. Swab 2 kali negatif dengan menangani pasien COVID-19. Alhamdulillah. Itulah insentif yang lebih besar yang kita harapkan dari Sang Pencipta. Dr. Sugih Wibowo, terima kasih dan tetap jaga kesehatan Anda dengan keikhlasan Anda juga tentunya. Bang Abed Nego Tarigan, terima kasih Bang. Terima kasih. Sudah ikut juga mengawal dan memandu juga diskusi kita pagi Pasti ini. kita akan kawal. Ya, tetap semangat dan juga Terima tetap kasih, jaga Bang Abed. kesehatan Bang Abed dan juga Dokter Sugih ya. Tadi kan Dokter Sugih cukup banyak ya, sampai dengan 201 pasien yang sudah ditangani seorang diri begitu. Itu mungkin karena mungkin minim juga bisa jadi kan.